Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas izin rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional ini. Di Hari Pendidikan ini, atas nama perintah, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi pada semua pihak, pada semua pelaku pendidikan dimanapun berada, yang telah mengambil peran aktif untuk mencerdaskan saudara sebangsa, untuk para pendidik di semua jenjang yang telah bekerja keras untuk membangkitkan potensi peserta didik menjadi manusia berkarakter mulia, yang mampu meraih cita-cita dan menjadi pembelajar sepanjang hidup. Terimalah salam hormat dan apresiasi dari kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin semua, Republik tercinta ini digagas oleh anak-anak muda, terdidik dan tercerahkan. Pendidikan telah membukakan mata dan kesadaran untuk membangun sebuah negeri bineka yang semangat gotong royong, tapi tetap mengedepankan dan menumbuh kembangkan prinsip kesejahteraan dan kesatuan sebagai sebuah negara yang modern. Pendidikan telah membukakan pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan, dan menguatkan pilar ketahanan moral. Persinggungan dengan pendidikan yang telah memungkinkan para perintis kemerdekaan untuk memiliki gagasan terbesar yang melampaui zamannya. Gagasan dan perjuangan yang membuat Indonesia dijadikan sebagai rujukan oleh bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika. Dunia terpersona pada Indonesia, bukan saja karena keindahan alamnya, atau kelemahan penduduknya, atau keagungan budayanya, tetapi juga karena deretan orang-orang yang terdidik, yang berani mengusung ide-ide terobosan yang menopang nilai moral dan intelektual. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini, setancapan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah, apalagi bisa melihat mineral, minyak, gas, hutan, dan semua deretan kekayaan alam. Indonesia adalah wajah cerah Katulistiwa. Namun kita semua harus sadar bahwa aset terbesar bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan, ataupun segala macam hasil bumi. Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia. Tanggung jawab kita sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sekali-kali kita mengikuti jalan berpikir kaum kolonial di masa lalu. Fokus mereka, kaum kolonial ini datang untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil bumi Nusantara. Karena itu, mereka peduli dan tahu persis data kekayaan alam kita. Tetapi mereka tak pernah peduli dengan kualitas
manusia di Nusantara. Kini kita sudah 70 tahun merdeka. Kemerdekaan itu bukan hanya untuk menggulung kolonialisme, melainkan juga untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita hanya tahu tentang kekayaan alam tetapi tidak tahu kualitas manusia di negeri kita. Kita harus berkonsentrasi pada peningkatan dan pengembangan kualitas manusia. Kita tidak boleh mengikuti jalan berpikirnya kolonial yang terfokus hanya pada kekayaan alam tetapi melupakan soal kualitas manusia. Mari kita jawab, tahukah kita berapa jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah perguruan tinggi di daerah kita? Tahukah kita berapa banyak anak-anak di wilayah kita yang terpaksa putus sekolah? Dan tahukah kita tentang kondisi guru-guru di sekolah yang mengajar anak-anak kita? Dan tahukah kita tentang yang dihadapi oleh kepala sekolah dan guru untuk menunjukkan sekolahnya? Lebih jauh lagi, berjuta jumlahnya putra-putri Indonesia yang kini telah berhasil meraih kesejahteraan. Pada kita yang telah sejarah itu, jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Karena pendidikanlah maka terbuka peluang untuk hidup lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga berjalan yang menghantarkan kita meraih kesejahteraan yang penuh lebih baik. Pertanyaannya, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan ini yang telah mengantarkan kita sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? Pernahkah kita menyapa, bertanya kabar dan kondisi, serta berucap terima kasih pada guru-guru yang mendidik kita itu? Pernahkah kita menyapa kembali, menyampaikan terima kasih pada dosen-dosen kita? Bagi kita yang berkiprah di dunia pendidikan, marilah kita luangkan perhatian. Mari ikut terlibat memajukan pendidikan. Mari kita ikut iuran untuk membuat generasi anak-anak kita untuk bisa meraih yang jauh lebih baik dari yang hasil yang diraih generasi ini. Dan iuran paling mudah adalah kehadiran. Datangi sekolah, datangi guru, datangi anak-anak pelajar, lalu terlibat untuk berbagi, untuk menginspirasi, dan terlibat untuk ikut memajukan dunia pendidikan kita. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, wajah masa depan kita berada di ruang-ruang kelas. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa tanggung jawab pembentuk masa depan itu hanya berada di pundak pendidik dan tenaga kependidikan di institusi pendidikan. Secara konstitusional, mendidik adalah tanggung jawab negara. Namun secara moral, mendidik adalah tanggung jawab bagi setiap orang terdidik. Mengembangkan kualitas manusia Indonesia harus dikerjakan sebagai sebuah gerakan bersama.
Semua harus ikut peduli, bahu-membahu, saling sokong dan topang untuk memajukan kualitas manusia Indonesia lewat pendidikan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini kita mengambil tema pendidikan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kunci dari tema tersebut adalah gerakan. Pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa. Karena itu, pendidikan tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk melihat, terlibat. Kita mendorong pendidikan menjadi gerakan semesta, yaitu gerakan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Masyarakat merasa memiliki, pemerintah memfasilitasi, dunia bisnis peduli, dan ormas atau LSM yang organisasi. Berbeda dengan sekadar program yang perasaan memiliki atas kegiatan hanya terbatas pada para pelaksana program. Sebuah gerakan justru menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan. Mari kita ajak semua pihak untuk merasa peduli, untuk merasa memiliki atas problematika pendidikan, agar kita semua bersedia menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyelesaikan problematika itu. Gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila adalah sebuah ikhtiar mengembalikan kesadaran tentang pentingnya karakter Pancasila dalam pendidikan kita. Sudah digariskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta menumbuh kembangkan potensi anak didik seperti memerlukan karakteristik pendidik dan suasana pendidikan yang tepat. Di sini, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi amat relevan untuk mengingatkan kembali tentang karakteristik pendidik dan suasana pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan tidak lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara yang pada tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia itu. Ki Hajar Dewantara menyebut sekolah dengan istilah taman. Taman adalah tempat belajar yang menyenangkan. Anak datang ke taman dengan senang hati. Berada di taman juga dengan senang hati, dan pada saat harus meninggalkan taman, maka anak merasa berat hati. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi seperti taman? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan? Sekolah menyenangkan memiliki berbagai karakter. Di antaranya adalah sekolah yang melibatkan semua komponennya, baik guru, orang tua, siswa dalam proses belajarnya.
Sekolah yang pembelajarannya relevan dengan kehidupan. Sekolah yang pembelajarannya memiliki beragam pilihan dan tantangan, di mana individu diberikan pilihan dan tantangan sesuai dengan tingkatannya. Sekolah yang pembelajarannya memberikan makna jangka panjang bagi peserta didiknya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita mengembalikan semangat dan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Sebuah wahana belajar yang membuat para pendidik merasakan mendidik sebagai sebuah kebahagiaan. Sebuah wahana belajar membuat peserta didik merasakan belajar sebagai sebuah kegembiraan. Pendidikan sebagai sebuah kegembiraan. Pendidikan yang menumbuh kembangkan potensi peserta didik dan menjadi berkarakter Pancasila. Ikhtiar besar kita, pendidikan hanya bisa terwujud bila kita semua terus bekerja keras dan makin membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan. Mulai hari ini, kita mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya urusan kedinasan di pemerintahan, melainkan juga urusan kita, dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah juga tanggung jawab kita semua. Mari kita teruskan bekerja keras, bekerja sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa selalu membimbing kita agar meraih dan melampaui cita-cita bangsa kita tercinta. Selamat Hari Pendidikan Nasional, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.